Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Lufi Pratama Ardion dari Kabupaten Malang. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan hasil dokumentasi dari aksi nyata modul 1.4, yaitu membuat keyakinan kelas. Pertama yang kami lakukan adalah menghadap kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Kebetulan saya mempunyai 2 orang rekan di sini yang juga tergabung dalam calon guru penggerak. Di sini kami menyampaikan apa yang kami lakukan selama kegiatan aksi nyata ini dan juga kepada kelas mana kami melakukan kegiatan tersebut. Dan dukungan dari Bapak Kepala Sekolah memberi kami semangat untuk melaksanakan kegiatan berikutnya, yaitu sosialisasi aksi nyata. Dalam kegiatan sosialisasi aksi nyata ini, kami menyampaikan apa saja yang telah kami dapatkan selama pendidikan guru penggerak dalam mengerjakan modul 1, mulai dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, kami tim CGP Angkatan 7 dan kebetulan tiga-tiganya hadir pada saat ini, khususnya saya sudah kenal mungkin Bapak ya, Erwin Kodaria. Bapak mohon izin pada minggu ke minggu depan lusa ini akan menyelenggarakan aksi nyata khususnya berkaitan dengan tugas kami di CGP Angkatan 7 dan mohon izin untuk melaksanakan diseminasi juga pada hari Jumat besok lusa berkaitan dengan apa yang saya peroleh di CGP dan kita sosialisasikan ke teman-teman guru di sekolah. Dan mungkin silakan. Iya Pak, kami pada saat jam bimbingan klasikal di 10 MIPA 3 kami akan mengadakan membuat kesepakatan kelas, namanya keyakinan kelas untuk kelas 10 MIPA 3 tentang rencana studi setelah SMA. Sehingga kami mulai dari kelas 10, keyakinannya bagaimana anak-anak, jadi di situ anak-anak melakukan kesepakatan bersama di kelas itu tentang rencana studi ke depan. Seperti itu nanti saya laksanakan di kelas 10 MIPA 3 di hari Rabu, begitu Pak. Untuk saya minta izin, saya juga akan melaksanakan aksi nyata perwujudan dari modul 1.4 membudayakan nilai baik. Untuk aksi nyata yang akan saya lakukan adalah tentang pembudayaan literasi, Bapak. Jadi bagaimana anak melakukan transaksi peminjaman atau bersikap di perpustakaan, itu yang mencoba kami bagikan bagaimana yang benar. Jadi untuk aksi nyatanya kami laksanakan di kelas 10 bahasa. Demikian. Ya. Terkait aksi nyata khusus saya, memang modul 1.4 ini berkaitan dengan budaya positif Bapak ya. Narasi yang saya buat itu karena sekolah kita sudah budaya positifnya sudah ada, cuma nanti kita pengambilan video pembentukan karakter di sekolah SMA 1 Lawang, mulai pembiasaan pagi, kemudian pembiasaan siang, pembiasaan sore terkait juga dengan 4 Jumat itu, dan kemudian keputrian pada yang hari Jumat itu, dan kemudian khususnya yang aksi nyata di kelas terkait dengan keyakinan kelas berkaitan dengan komitmen bersama di kelas antara guru dengan siswa
selama KBM Matematika dan akan saya laksanakan di kelas 11 IPS 5. Jadi kami bersama bertiga mohon izin dan mohon supportnya juga pada kepala sekolah dan para waka. Mungkin itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan di samping-samping saya ini para wakil kepala sekolah, Bu Nusandari, Waka Kurikulum, kemudian Pak Iwan, Waka Kesiswaan, Pak Juski, Waka Humas, dan satu di antara CGP ini Waka Sarana Prasarana. Saya senang mendengarnya. Mudah-mudahan dari 3 teman calon guru penggerak ini bisa menggerakkan seluruh komponen, guru, karyawan, siswa, dan tentunya juga orang tua. Aksi nyatanya itu betul-betul nyata. Tadi saya lihat paling tidak bagiannya Pak Lufi itu terkait dengan literasi, bisa jadi Bu Erwin numerasi, sedangkan Bu Indira konseling. Ya, itu nanti tentunya dibungkus dengan berpikir positif yang perlu ditularkan pada seluruh komponen, terutama Bapak Ibu Guru. Karena insya Allah kalau Bapak Ibu Guru itu sudah terbiasa, budaya kita ini akan terlaksana, akan jauh lebih baik, manakala kalau aksi nyata ini betul-betul terwujud untuk semua komponen. Ya, selamat, mudah-mudahan aksi nyata ini bisa menjadi best practice, bisa merubah atau open mind, jadi mindset untuk seluruh Bapak Ibu Guru, jadi dengan cara menularkan. Ini yang penting sekali. Selamat, mudah-mudahan semuanya lulus, terutama ilmunya berkah bermanfaat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari para waka, terutama Bu Nusandari karena sebagai waka kurikulum. Silakan Bu. Terima kasih Pak Teddy selaku Kepala Sekolah dan Bapak Ibu CGP Angkatan ke-7 Semanela pada tahun ini. Syukur alhamdulillah ada 3 orang guru yang melaksanakan pendidikan calon guru penggerak yang seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa Bapak Ibu guru adalah calon-calon guru yang bisa menggerakkan semua komponen yang ada di sekolah, terutama mungkin kalau saya boleh menyampaikan bahwa mohon Bapak Ibu yang 3 orang ini, selain saya mungkin sudah sering sekali menyampaikan tentang Bapak Ibu, mohon untuk mempergunakan PMM itu untuk melaksanakan di dalam pembelajaran, karena kebetulan sekolah kita adalah masih kategori 1, yaitu kategori belajar. Alangkah baiknya kalau misalkan kita selain belajar dari panjenengan semua, karena kebetulan panjenengan semua itu adalah termasuk guru-guru calon guru penggerak, dan juga PMM ini adalah salah satu yang tujuannya adalah belajar dengan menggunakan media, terutama adalah pakai smartphone ataupun dengan menggunakan laptop, pakai web istilahnya begitu, yang kita bisa memulainya dari mulai modul 1 sampai dengan modul terakhir hingga aksi nyata. Jadi kalau panjenengan semua difasilitasi oleh pemerintah dengan mempergunakan istilahnya seperti webinar, seperti kegiatan-kegiatan yang aksi nyatanya mungkin nanti bisa dilihat pada saat lokakarya atau apapun yang nantinya bisa menjadi seperti panen karya lah istilahnya begitu, yang bisa mungkin kita desiminasikan di sekolah kita dan juga mungkin bisa kita pakai di sekolah kita. Untuk Bapak Ibu guru mungkin belajarnya adalah dari PMM yang tadi saya sampaikan. Saya mungkin misi saya adalah dengan CGP ini, selain saya kepala sekolah dan juga komponen utama 4 pilar ini istilahnya begitu ya, ada 4 waka yang terlibat, maka ujung tombaknya adalah dari guru penggerak. Tanpa guru penggerak
maka kita juga tidak bisa bergerak. Masalahnya guru penggeraknya aja kalau tidak bisa menggerakkan, maka saya sendiri juga sulit sekali. Saya malahan belum pernah dapat pembelajaran-pembelajaran yang seperti pernah Bapak Ibu lakukan. Saya dapatnya paling belajar-belajar sendiri, kemudian kebetulan juga banyak sekali di YouTube yang berasal dari webinar-webinar yang bisa saya simpan sehingga saya kadang-kadang melihat dari sana, kemudian saya baca-baca dari web. Kemudian ya karena saya punya PMM ya, insya Allah ini baru nyampe di modul 5 sampai dengan post test. Tapi itu belum selesai, saya belum sampai kepada assessment. Jadi saya baru nyampe ke perencanaan pembelajaran dan penyesuaian pembelajaran. Karena nanti di penyesuaian pembelajaran itu ada 3 modul yang harus saya lakukan tentang masalah pemahaman murid. Mungkin saya nanti bekerja sama dengan Bu Indira, kemudian persiapan pembelajaran berdiferensiasi, serta penguatan literasi SMP dan SMA. Saya mungkin akan belajarnya banyak dengan Pak Lufi. Itu mungkin Pak, yang sampai saat ini saya belajarnya baru tahap itu, karena saya juga kepingin lah belajar kurikulum Merdeka ini sedikit demi sedikit, tapi memang benar-benar saya pahami lewat video-video yang ada di PMM. Itu mungkin harapan saya sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi yang dipertegas oleh Waka Kurikulum. Mudah-mudahan dipahami oleh teman-teman yang CGP ini. Ada tambahan? Cukup ya? Ya. Tadi sarannya terima kasih Pak, literasi numerasi. Jadi kalau sudah cukup, selamat berkarya, selamat untuk mencarikan produk-produk untuk menjadi panen raya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan aksi nyata yang saya lakukan adalah menyusun sebuah keyakinan kelas untuk beraktivitas di perpustakaan sekolah. Karena menurut saya, kesepakatan atau keyakinan kelas itu perlu untuk disusun. Selama ini siswa-siswi di tempat kami masih jarang yang pergi ke perpustakaan, dan ketika mereka pergi ke perpustakaan atau mengunjungi perpustakaan, mereka terkadang tidak mengetahui bagaimana etika untuk beraktivitas di perpustakaan. Meskipun pada saat MPLS atau di beberapa saat festival literasi sering disampaikan mengenai etika dalam mengunjungi atau melakukan literasi di perpustakaan. Oleh karena itu, saya mempunyai ide untuk menyusun kesepakatan kelas atau keyakinan kelas bersama siswa binaan saya. Dan untuk siswa yang saya ajak adalah kelas 10 bahasa, di mana mereka baru memasuki sekolah ini dan masih belum banyak informasi mengenai literasi. Dan setelah melaksanakan kegiatan aksi nyata, saya merasa lega karena akhirnya saya bisa mengaplikasikan salah satu ilmu yang saya pelajari pada modul 1 ini, pada pendidikan guru penggerak. Dan hasilnya cukup memuaskan karena saya benar-benar bisa membuat atau menggiring anak-anak menyusun sebuah keyakinan kelas, di mana susunan dari kesepakatan tersebut akan menjadi peraturan yang mereka patuhi bersama. Mereka pun
menanggapi dengan baik arahan yang saya berikan, dan itu membuat saya senang. Dan saya berharap kesepakatan atau keyakinan kelas ini dapat mereka patuhi dan dapat digunakan selama mereka belajar di sekolah ini. Yang terpenting adalah mereka juga bisa menularkan nantinya, memberitahu kepada teman-teman yang lain, baik teman yang hari ini mungkin tidak masuk kelas, teman yang ada di kelas yang lain, bahwa mengunjungi perpustakaan atau melakukan literasi itu harus ada aturan, harus ada tindakan yang sesuai dengan etika berliterasi. Saya juga senang telah mengedukasi mereka, karena dengan menyusun keyakinan kelas ini setidaknya mereka semakin mengetahui apa fungsi perpustakaan dan apa kegunaan dari kegiatan literasi. Tidak hanya sekedar tempat untuk ngobrol, tidak hanya sekedar untuk bertukar pikiran atau berdiskusi, ataupun digunakan untuk pembelajaran, perpustakaan juga bisa dimanfaatkan untuk menambah pengetahuan mereka dari buku-buku yang dimiliki oleh perpustakaan. Dan pada dasarnya kegiatan literasi itu bisa dilaksanakan dimanapun, baik di sekolah, baik di dalam perpustakaan ataupun di luar perpustakaan. Dan semoga aturan yang mereka patuhi, keyakinan kelas yang mereka susun di perpustakaan ini dapat juga diaplikasikan di tempat lain di luar perpustakaan sekolah. Berbicara mengenai kebaikan dan kekurangan yang saya rasakan atau saya amati dari kegiatan aksi nyata ini, yang pertama untuk kekurangannya adalah dari tulisan siswa atau dari gagasan siswa yang dituliskan pada sticky note yang saya berikan, kebanyakan dari mereka menyampaikan aturan yang sangat umum, seperti tidak boleh makan dan minum, tidak boleh tidur, kemudian tidak boleh terlalu berisik di dalam perpustakaan, di mana aturan-aturan tersebut pastinya berlaku di semua perpustakaan, baik itu perpustakaan sekolah maupun perpustakaan umum. Kemudian kekurangan yang kedua adalah kekurangan secara teknis, karena pada saat pengambilan dokumentasi, pengambilan video yang kedua, mikrofon yang saya gunakan tidak berfungsi dengan baik, sehingga suara yang kami sampaikan di situ tidak bisa diperdengarkan di video aksi nyata. Untuk kelebihan pada kegiatan aksi nyata ini adalah siswa merasa bahwa mereka juga mempunyai peran dalam menentukan aturan. Mereka juga berhak untuk bersikap dan mengatur dirinya sendiri dimanapun mereka berada, terutama di perpustakaan sekolah dan ketika melaksanakan kegiatan literasi. Itu yang saya lihat dan saya amati mengenai kelebihan dan kekurangan dari kegiatan aksi nyata yang sudah saya lakukan.
Karena kegiatan penyusunan keyakinan kelas ini saya rasa merupakan kegiatan yang positif dan juga dapat bermanfaat bagi seluruh siswa dan juga warga sekolah, maka saya perlu merencanakan tindak lanjut dari kegiatan ini. Tindak lanjut pertama yang akan saya lakukan adalah mulai menyusun dan juga memperbaiki dari gagasan-gagasan yang sudah disampaikan atau disepakati oleh kelas. Saya tambahkan beberapa gagasan yang mungkin masih mereka belum pikirkan, masih belum mereka ketahui, dan saya tambahkan juga mengenai aturan-aturan dasar dalam melakukan literasi, terutama melakukan literasi di dalam perpustakaan. Dan pastinya setelah saya susun, saya akan juga menyampaikan kepada mereka mengenai gagasan yang sudah saya kumpulkan dan saya susun rapi menjadi sebuah keyakinan kelas tersebut. Saya akan melemparkan lagi ke mereka, meminta kesepakatan dari kelas, apakah mereka juga menyetujui apa yang sudah saya tata itu tadi, dan apabila sudah disetujui maka akan saya cetak aturan tersebut atau keyakinan tersebut dan akan saya tempelkan di kelas mereka, agar ketika mereka akan melakukan kegiatan literasi atau pembelajaran di perpustakaan, mereka selalu teringat dari keyakinan atau kesepakatan yang sudah mereka buat. Yang kedua, tindak lanjutnya adalah mengajak kelas lain yang juga saya bina. Jadi saya membina 3 kelas pada jenjang kelas 10 di sini, kemudian membina kelas 12 dan juga membina ekstrakurikuler. Dan tindak lanjut saya adalah membuat atau mengajak mereka untuk menyusun keyakinan kelas yang serupa yang sudah saya lakukan di kelas 10 bahasa. Tentunya saya akan memperhatikan apa yang sudah menjadi kelebihan akan saya pertahankan, untuk kekurangan akan saya minimalisir, terutama kesalahan teknis dalam pengumpulan atau publikasi. Kemudian tindak lanjut yang ketiga adalah mengajak terlebih dahulu kelas 10 bahasa untuk menyusun keyakinan kelas pada saat pembelajaran bahasa Jerman, di mana bahasa Jerman itu adalah mata pelajaran yang saya ajarkan atau yang saya ampu, dan saat ini masih belum ada keyakinan kelas yang dua arah. Selama ini keyakinan kelas yang ada itu adalah aturan-aturan yang saya berikan kepada mereka. Sedangkan saya memerlukan mereka untuk melakukan feedback atau menyampaikan gagasan mereka, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan ketika pembelajaran bahasa Jerman berlangsung. Dan itu akan saya lakukan dalam waktu dekat, sehingga di sisa waktu semester ini mereka bisa benar-benar disiplin, bisa benar-benar bertanggung jawab dalam mematuhi keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon izin dan mohon supportnya dari teman-teman semuanya, tidak bermaksud untuk menggurui, hanya kita berusaha untuk mensosialisasikan apa yang kita sudah dapatkan selama calon guru penggerak pada modul 1
yaitu yang terdiri dari 4 poin tadi, dan kita bagi. Khusus saya mensosialisasikan modul 1.1 sampai 1.2. Ini kebetulan hasil tugas saya berkaitan dengan koreksi antar materi, filosofis pemikiran KHD, dan kemudian nilai dan peran guru penggerak. Untuk Pak Lufi mungkin melanjutkan visi guru penggerak, mengindira budaya positif. Baik Bapak Ibu, saya tidak akan menceritakan terlalu panjang lebar. Oke. Terkait modul 1.1 yaitu pemikiran filosofis KHD. Pemikiran filosofis KHD selama ini, jadi ada peristiwa yang mencerahkan bagi saya. Ternyata anak itu sudah mempunyai kodrat sejak lahir. Jadi mempunyai kekuatan kodrat sejak lahir dan tidak bisa disamakan. Tugas kita sebagai guru yaitu menebalkan tulisan yang samar-samar. Tidak bisa memaksakan si A harus nilainya 100 untuk matematika, tidak bisa disamakan semuanya satu kelas pintar matematika, tidak bisa. Karena anak itu mempunyai kodrat, kekuatan kodrat selain lahir. Jadi tugas kita sebagai guru yaitu menuntun dan menghantarkan mereka untuk mencapai keselamatan pembelajaran yang lebih tinggi. Di pemikiran KHD ini ada pendidikan itu harus memerdekakan, memanusiakan, yang membuat saya sedikit bijak Jadi pendidikan itu disesuaikan dengan kodrat alam, sosiokultur budaya ada pada sekali, dan kemudian kodrat contoh. Jadi kita harus selalu aktif dan memahami perkembangan siswa. Menuntut di sini diibaratkan seperti kita menanam padi. Jadi dan secara keseluruhan otomatis di situ muaranya di budi pekerti. Selama ini yang saya pahami biasanya sering mendengar ingarso sungtulodo, imadya mamungkarso tuturi handayani. Ya, dari ketiga itu ternyata sebagai guru itu yang intinya keberpihakan pada murid itu harus diutamakan. Nah, Bapak Ibu, dari hasil materi yang saya pahami di pemikiran filosofis KHD berdampak pada apa? Satu, saya merasa lebih sabar dalam menuntun anak-anak, terutama mengajar anak IPS yang tadinya mungkin karena saya guru matematika, kalau misalkan sudah tidak bisa, pokoknya belajar dewe harus ini. Nah sekarang saya lebih sabar. Jadi jika anak ada kesulitan itu saya ingat pemikiran KHD ini, menuntunnya pelan-pelan. Alhamdulillah sudah emosi itu berkurang. Ya intinya pencerahan itu ternyata guru itu memang harus dituntut untuk menuntun anak. Jadi keberpihakan pada murid itu harus diutamakan. Kemudian terkait dengan modul 1.2, mohon izin, nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak di sini yang seperti saya sampaikan tadi yaitu ada satu poin. Kita harus selalu berpihak pada murid. Kemudian ada mandiri, diharapkan murid di situ mandiri, gurunya juga mandiri, guru di sini diharap mandiri, selalu melakukan refleksi terhadap apa yang dilakukan. Kemudian kolaboratif dan inovatif. Saya berpikir evaluasi gitu ya, refleksi. Oh ternyata selama ini saya kurang kolaborasi dengan teman sejarah. Misalkan dalam kelas, saya ingin metode apa gitu, harusnya kita sharing apa yang kurang di dalam kelas saya, dan itu harus selalu terbuka, baik kritik, saran terhadap teman sejawat yang masuk ke kelas saya. Dan mungkin selama ini kalau di sekolah kita ada guru sadari ya biasanya yang mereview gitu ya. Ya, Bu Sari Bisara dan alhamdulillah sarannya luar biasa. Terima kasih Bu Sandari, dan kemarin juga
supervisi. Kemarin juga Wakil Kurikulum menyarankan ini kami bertiga harus mengaktifkan PMN, ya. Termasuk video pada hari ini di-upload di PMN. Bapak Ibu, berikutnya peran dari guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran. Pemimpin pelajaran di situ maksudnya dia bisa mengelola di dalam kelasnya. Kemudian coach bagi guru yang lain dengan tidak bermaksud untuk menggurui, hanya sebagai sharing ilmu saja. Kemudian mendorong kolaborasi. Setelah itu sebagai student agency, jadi kita bisa menghantarkan siswa itu berperan di student agency di situ. Kemudian menggerakkan komunitas. Kita kemarin sempat sudah membentuk komunitas Menko yang sudah disetujui oleh kepala sekolah dan diresmikan tepat pada tanggal 25 November bertepatan pada hari buruh. Ya, intinya dari modul 131 unit 2 ini ada satu yang bikin saya, kalau kemarin kepala sekolah mengatakan seperti fenomena gunung es khusus pergaulan siswa ya. Tapi kalau khusus di CDP ini, fenomena gunung es itu diibaratkan seperti potensi. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Di sini saya kebagian untuk menyampaikan apa yang kami pelajari di modul 1.3. Pada modul 1.3 itu kami diberikan ilmu tentang bagaimana menyusun visi misi untuk perubahan. Untuk visi misi, untuk perancangan visi misi ini, untuk penyusunan visi misi ini kami dikenalkan dengan sebuah metode yang namanya pola pemikiran inquiry apresiatif, di mana dalam inquiry apresiatif ini salah satu caranya adalah bagaimana memunculkan ide atau sesuatu yang baik di lembaga tersebut itu untuk dimaksimalkan. Nah, dari nilai-nilai bagus di instansi atau di lembaga tersebut itu memunculkan ide-ide untuk menyusun visi, yaitu tujuan atau mimpi dari sebuah instansi. Nah, dari metode atau pola pikir inquiry apresiatif itu kami dikenalkan sebuah sistem yang namanya tahapan Bagja. Nah, di tahapan Bagja ini kami diminta untuk berlatih menyusun perubahan yang dinamakan prakarsa perubahan. Perubahan yang paling dekat dengan kita adalah perubahan yang ada di kelas. Jadi kalau kita merasa bahwa selama pembelajaran itu siswa kita kok tidak memperhatikan kita, berarti ada yang harus dirubah. Cukuran rambut, mungkin baju mungkin, atau gaya bicara kita, dan yang paling penting adalah gaya belajar siswa, karena siswa kita berbeda-beda Bapak Ibu. Saya mengajar 3 siswa di 3 kelas yang berdampingan, 10 bahasa, 10 IPA 1 dan 10 IPA 2 pun harus berbeda-beda pula cara saya penyampaian, harus berbeda pula cara saya untuk menjelaskan, dan harus berbeda pula cara saya memberikan penugasan. Itu kemudian Bagja itu terdiri dari 5 langkah. Cukup 5 langkah untuk membuat sebuah prakarsa perubahan. Yang pertama adalah buat pertanyaan. Yang kedua, dari membuat pertanyaan apa yang salah di dalam pembelajaran dalam kelas, baru kita ambil pelajaran. Setelah mengambil pelajaran, kita tuangkan apa yang kita inginkan terjadi di kelas tersebut dengan cara gali impian. Setelah menggali impian, tujuan sudah tergambarkan, baru kita menjabarkan apa saja yang harus dilakukan.
Setelah itu baru melakukan eksekusi dan bagaimana cara mengatur eksekusinya. Itu dan dari 5 tahapan ini tidak mudah bagi kami untuk melaksanakannya, terutama bagi saya. Mungkin dari kelompoknya Bu Erwin dan Bu Indira juga langsung mudah karena beliau-beliau kan di kelompoknya ini banyak yang calon kepala sekolah memang. Jadi untuk bagja ini sangat mudah untuk dilakukan di kelompoknya beliau-beliau berdua. Saya lanjutkan. Nah, karena kita diminta untuk belajar membuat sebuah prakarsa perubahan, maka di sini saya mencoba untuk membuat perubahan bagaimana caranya meningkatkan pemahaman dan 4 keterampilan berbahasa siswa menggunakan strategi problem based learning dalam pembelajaran bahasa Jerman. Nah, saya belajar dulu dari sekeliling saya dulu, baru nanti memikirkan untuk prakarsa perubahan yang lain. Di bagian yang pertama, untuk membuat pertanyaan utama atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah define, itu kami diminta untuk memunculkan apa yang terjadi, masalah apa yang terjadi di kelas, terus kemudian untuk menyusun tindakan atau daftar tindakan yang harus dilakukan, yaitu dengan cara menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian di bagian yang kedua untuk ambil pelajaran, ini yang saya lakukan adalah mencari atau menggali fakta, memperoleh data dan juga menanyakan ke teman-teman sejawat. Bagaimana menurut Anda, bagaimana menurut kalian dengan pembelajaran ini? Sudah memberikan diseminasi tentang pembelajaran yang dilaksanakan pada pendidikan calon guru penggerak. Yang tadi saya menunggu-nunggu itu adalah 3 orang ini sudah mempraktekkan di kelas. Kalau boleh, saya kepengen tahu apa yang sudah mungkin dibuat dalam bentuk video. Insya Allah Bapak Ibu calon guru penggerak itu sudah membuat yang tadi disampaikan tentang pembelajaran yang meminta istilahnya apa responnya dari siswa bahwa pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru calon guru penggerak ini tanggapannya seperti apa. Nah, dari yang tadi disampaikan, kami semua guru-guru di SMA Negeri 1 Lawang ini mumpung ada 3 orang guru penggerak yang bersatu padu, karena sebelumnya ada guru penggerak yang sudah kemana-mana, tapi saya itu belum pernah dapat yang seperti ini. Jadi minimal saya mendengar sendiri, kemudian kepengen tahu hasilnya, sehingga sebelum itu nanti karya nyatanya diupload di PMM, alangkah baiknya kalau misalkan di Semanela Jaya lah, begitu ya, apa yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru penggerak dengan kolaborasinya itu bisa ditularkan.
State of Cruise bitte. Guten Tag. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome heute. Astri, Devanda, Astri und Firda. Aber Firda in der Klasse, ja. Okay, gut. Jetzt nimm Platz. Sitzen Sie bitte. Oke, good. Kali ini kita melakukan kegiatan di perpustakaan, ya. Dan selain dipakai untuk kegiatan literasi, perpustakaan juga bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran, ya. Akan tetapi pembelajarannya harus harus memaksimalkan yang ada di perpustakaan. Jadi tidak hanya berpindah tempat saja. Nah, ada reward untuk kalian yang di kegiatannya itu dilaksanakan di perpustakaan, sehingga kalau kalian nanti berkunjung ke perpustakaan, menuliskan atau presensi di sana, nanti akan ada penghargaan bagi kelas-kelas yang terkunjung sering, ya, yang sering berkunjung ke perpustakaan. Dan itu kami berikan setiap 1 bulanan, siapa yang kelas mana yang sering berkunjung, dan akan ada penghargaan dari kami. Oke. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan, saya ingin kita menyusun sebuah kesepakatan, ya, kesepakatan kelas, atau kami menyebutnya di program itu keyakinan kelas. Nah, kesepakatan kelas ketika pembelajaran ada di perpustakaan. Nah, untuk kesepakatan ini saya minta kalian memberikan atau menyampaikan kalau kita melaksanakan pembelajaran di perpustakaan itu kita harus bagaimana, atau kalian harus bagaimana, ya, harus seperti inikah atau tidak boleh seperti inikah, kayak gitu, ya. Silakan kalian tuliskan di sticky note yang akan saya bagikan. Nanti akan kita kumpulkan hasil aspirasi atau ide-ide dari kalian tersebut. Nah, nanti setelah kita kumpulkan, kita sepakati bersama bahwa peraturan-peraturan atau ide-ide kalian tersebut itu yang akan kita jadikan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Bisa difahami? Oke, silakan mengambil 1 sticky note. Silakan mengambil 1 sticky note. Kemudian tuliskan di sticky note tersebut apa yang harus dilakukan ketika kalian melakukan pembelajaran di perpustakaan, atau apa yang tidak boleh dilakukan ketika kalian melaksanakan pembelajaran di perpustakaan. Saya berikan waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Dan semuanya di situ apa yang harus dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan ketika pembelajaran di perpustakaan. Ya, saya ingin dengar beberapa Kenalkan, nama saya Aurelia Salsasabilina dari kelas 10 Bahasa akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai saran-saran dan juga budaya yang baik. Nah, yang pertama, yaitu apa yang saya sarankan tadi untuk menyusun keyakinan kelas, yaitu dengan
saran agar kita lebih giat dalam meminjam dan membaca buku, serta kita lebih banyak literasi, selalu menjaga peraturan-peraturan, dan juga selalu membuat peraturan itu lebih baik. Nah, yang kedua, itu apakah itu termasuk budaya baik? Mengapa? Ya, itu termasuk budaya yang baik karena literasi dapat menambah wawasan kita. Oke. Perkenalkan, nama saya Ahmad Diban Subarka dari kelas 10 bahasa. Apakah cara menyusun keyakinan kelas seperti yang sudah dipraktekkan adalah cara yang baik? Mengapa? Ya, itu hal baik. Karena itu agar kita lebih fokus untuk pembelajaran yang akan dimulai dan menghargai guru. Terima kasih. Oke, semuanya sudah mengambil buku sesuai dengan yang diinginkan. Baik, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah melihat bagian buku yang paling belakang. Di bagian buku yang paling belakang itu ada yang warnanya buram, itu namanya lidah buku. Nah, halaman belakang, bukan sampul bagian belakang ya, halaman belakang. Yap, yang buram itu namanya adalah lidah buku. Kemudian untuk yang kartu yang ada kantongnya itu namanya kartu buku. Nah, untuk lidah buku dan kartu buku itu sebagai bukti buku tersebut sering dipinjam atau tidak. Jadi kalau misalnya penuh berarti buku tersebut sering dipinjam. Ya, antara tidak pernah dengan orang yang siswa yang meminjam itu tidak menuliskan di situ. Nah, untuk lidah buku itu untuk mengingatkan kalian kapan buku tersebut dikembalikan. Nah, sekarang kalian tuliskan nama kalian dan waktu pinjamnya sekarang, waktu kembalinya 5 hari dari sekarang. Kenapa? Dari 2015 soalnya. Kalau full di kartu bukunya saja. Kalau misalnya lidah bukunya full, kalian tuliskan di kartu bukunya saja. Ya. Ya. Ya, ditulis. Ya. Ditulis di lidah buku dan di kartu bukunya. Diparaf oleh kalian sendiri. Ya, kalian paraf sendiri. Diisi. Yang pinjamnya diisi sekarang, tanggal sekarang, kembalinya 5 hari dari sekarang. Kenapa? Nggak usah nama kalau kayak gitu. Sesuai dengan yang ada di situ, ya. Kalian bisa tuliskan nama dan kelas di situ. Ya, di situ nama dan kelas. Dan di situ juga, ya. Oke. Boleh, boleh. Silakan. Ya. Oke, 5 hari dari sekarang. Kalau sekarang tanggal 1 berarti 5 hari dari sekarang tanggal 6. Oke, tanggal kembalinya tanggal 6, terus kemudian kalian paraf di situ. Ya, nggak masalah, ditulis di lidah bukunya. Kalau kartunya nggak ada, ditulis di lidah buku. Kalau lidah bukunya nggak ada, ditulis di kartu buku. Oke, tulis semuanya. Dan nanti setelah menulis, silakan kalian pinjam ke komputer transaksi di sana dengan menyebutkan nomor induk siswa kalian. Kalau untuk member, kalau ikut komunitas KCB bisa waktunya pengembaliannya sampai 1 bulan ya, peminjamannya. Oke. Jadi nanti kalian silakan kalau setelah selesai kalian langsung ke komputer transaksi peminjaman untuk meminjam buku tersebut. Nanti kalau sudah selesai dibacanya, boleh kalian kembalikan dan harus dikembalikan sebelum tanggal kembali. Ya, yang tanggal 6-nya. Iya. Paraf. Ya. Nanti kalau sudah selesai kalian bisa kembalikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sekar Tanjung, nomor absen 11. Apakah keyakinan kelas tersebut akan saya patuhi? Ya. Mengapa? Karena jika memang untuk kebaikan kelas saya sendiri, mengapa tidak? Saya akan mematuhinya. Terima kasih.